Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat kepada perempuan bernama YTR. Rangkaian peristiwa diberangkatkan di Mapolda, Jawa Barat. Dan pemirsa, selama 4 jam, tersangka Taufik Hidayat memperagakan 21 adegan penyekapan dan penganiayaan di 3 tempat kejadian perkara. Rekonstruksi tidak dilakukan langsung di TKP, namun di Gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jabar. Rekonstruksi 3 lokasi dilakukan karena di lokasi tersebut tindak penganiayaan paling berat dilakukan oleh Taufik. Dan pemirsa, salah satu adegan yang diperagakan adalah saat tersangka Taufik memukul YTR dengan balok kayu, helm hingga besi. Bahkan dalam adegan ini pemirsa, tersangka Taufik memukul langsung ke bagian kepala korban yang diperankan oleh peran pengganti. Kepala Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumini Muntari mengatakan rekonstruksi bertujuan menyesuaikan keterangan saksi dan juga tersangka hingga penyidik mendapatkan gambaran utuh terkait dengan kronologi kejadian. Rumini juga mengatakan tersangka Taufik Hidayat mengakui segala bentuk perbuatannya. Rekonstruksi kali ini turut dihadiri pula oleh keluarga korban, jaksa penuntut umum, juga kuasa hukum serta LPSK. Maaf, rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6. Demikian rekonstruksi yang sudah berjalan lancar, kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan penandatanganan berita acara rekonstruksi yang semua pihak menandatangani berita acara tersebut. Dan pemirsa, kita akan mengulas mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam reka adegan penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban. Bersama dengan kuasa hukum keluarga korban ada Kang Hilman Septian. Halo Bang Hilman. Bang Hilman, terkait dengan hasil rekonstruksi yang diikuti sejak pagi tadi, adakah temuan atau fakta-fakta baru yang terungkap oleh kuasa hukum dan juga keluarga yang mengikuti dari awal dan ini sekaligus bisa memperkuat dakwaan terhadap tersangka Taufik? Baik, berdasarkan keseluruh peragaan yang ada, kami tim penasihat hukum dari Labkum Pancaswara. Ya, silakan. Ya. Secara langsung tadi kami hadir dalam agenda rekonstruksi yang diadakan oleh Polda Jabar. Tadi ada beberapa poin mungkin tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban ya. Mungkin. Berdasarkan seluruh peragaan yang ada, kami tim penasihat hukum sangat meyakini adanya dan melihat secara langsung dan terang menerang adanya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat secara sadar dan secara berulang kali melakukan tindak kekerasan terhadap diri korban. Ya. Dan adapun lokasi, ada 6 lokasi yang dilakukan oleh Pak tersangka, tetapi tadi dari rekonstruksi hanya 3 lokasi yang dilakukan di olah rekonstruksi, begitu Mas. Iya, Kang Hildan, terkait dengan rekonstruksi yang memang dilakukan sangat detail. Nah, dari adegan-adegan tersebut, apakah Anda mengamati ada temuan atau bukti kuat yang mengarah pada fakta bahwa penganiayaan ini memang sudah direncanakan sebelumnya? Bukan aksi spontanitas semata dari Taufik ini? Nah, betulnya itu sudah direncanakan, seperti dia melakukan pemukulan dengan alat bantu dan berulang kali. Nah, dan itu pun dilakukan bukan hanya 1 kali saja, dan di beberapa tempat yang dia lakukan terhadap korban tersebut. Ya, dan dari rekonstruksi tadi juga apakah tergambar dengan jelas bahwa niat tersangka ini sangat ingin membatasi ruang gerak korban secara sistematis pula? Betul.
Karena mungkin korban juga tidak bisa melakukan perlawanan dan sebagainya karena merasa tertekan oleh pelaku tersebut. Jadi korban ini tidak bisa berupaya untuk melakukan perlawanan. Bahkan sekedar untuk berteriak minta tolong seperti itu, Kang Idlan? Itu sangat tidak memungkinkan dikarenakan korban merasa takut dan terancam. Jadi jika mana korban secara sakit dan sebagainya itu akan terus dipukul dan berulang kali. Dan apakah dari hasil rekonstruksi sejak pagi tadi, apakah ini mencerminkan betapa besar penderitaan fisik juga psikis yang dialami oleh klien Anda? Betul. Ini bukan hanya meninggalkan jejak luka berat, tapi fisik juga mungkin dari klien kami, keluarga korban kami juga merasa terpukul dan geram melihat kekejaman yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Tapi dari sekian adegan hingga selesai reka adegan tadi, Taufik lumayan kooperatif, Kang Idlan? Atau ada adegan yang ia tolak karena berpotensi memberatkan posisinya? Ada beberapa adegan yang dia tolak? Itu semuanya diakui oleh pelaku dan tidak ada yang dibantah sama sekali oleh pelaku. Pelaku mengakui untuk seluruhnya melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Dari kesimpulan Anda sementara ini, dari hasil rekonstruksi, adakah indikasi keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin membantu Taufik ini untuk proses penyekapan ataupun juga menutupi kejadian ini? Hingga selama ini 3 tahun tertutupi. Terkait ada bantuan dengan pihak orang lain ataupun bantuan dengan rekan-rekan Taufik dan pihak lainnya, itu kami serahkan ke pihak penyidikan di Polda Jabar. Kami tidak mau terlalu masuk ke dalam ranah sana, begitu, Mas. Kang Hildan, ada juga. Tapi kami akan terus mengawal. Ya. Silakan, Kang. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas dan kami berharap kasus ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal untuk pelaku. Karena saya rasa pelaku ini sangat tidak ada hati nurani dan sebagainya terhadap korban, melakukan tindak kekerasan yang begitu signifikan, hampir dilakukan berulang-ulang, dan itu tidak ada rasa kemanusiaannya melakukan kekerasan terhadap perempuan. Jadi saya sangat ingin dan mendapatkan hukuman yang setimpal untuk pelaku ini. Ada fakta yang lumayan ramai dibicarakan oleh publik, Kang Hildan, terkait dengan upaya Taufik untuk membersihkan lokasi kejadian. Adakah memang dari hasil rekonstruksi tadi mengkonfirmasi bahwa tersangka Taufik ini memang secara sadar berupaya untuk menghilangkan barang bukti pasca penganiayaan? Betul. Ada beberapa alat bukti, contohnya seperti yang kami tidak bisa sebutkan alat buktinya, itu dia buang ke tong sampah. Di tempat sampah di sekitar tempat penyekapan juga atau jauh dari lokasi? Betul. Di sekitar situ juga. Iya. Jadi setelah dia melakukan tindak kekerasan, alat bukti tersebut untuk dihilangkan dan dia membuang alat bukti tersebut. Iya. Kang, pasca rekonstruksi ini apakah langkah konkret apa yang akan ditempuh oleh Anda dan juga tim kuasa hukum untuk bisa memastikan tersangka Taufik ini mendapatkan hukuman setimpal dan maksimal? Betul. Untuk saat ini kan pasal yang dimasukkan yang menjerat ke pelaku, pasal 466 ayat 2 tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancamannya itu di 5 tahun ya. Dan pasal 446-nya ayat 2 tentang perampasan kemerdekaan ancaman hukumannya paling lama 9 tahun. Dan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun. Nah, kami berharap di sini siapa tahu ke depannya ada bukti baru, apakah kita bisa menerapkan pasal-pasal lagi, menambahkan pasal-pasal lagi yang bisa memberatkan si pelaku tersebut. Baik, kami akan terus menunggu update informasi dari Anda. Pihak kepolisian. Baik, ya, Mas? baik. Ya, kami akan terus menunggu update informasi dari Anda, Kang Hildan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.